Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan coba proses ya lagi sebuah bahan bonsai anting putri ini, yang berbatang putih ya untuk jenisnya, dan baru kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu kayaknya sudah ada ya. Ya kurang lebih sekitar hampir-hampir 1 bulan ya teman-teman. Nah, untuk bahan ini kemarin sudah kita wiring ya, kasih wiring, dan ini akan kita lepas ya untuk kawatnya ya teman-teman, karena ini sudah mulai masuk-masuk semua ya teman-teman. Dan di video kali ini juga kita akan mulai melakukan perapian, supaya nanti ketika jalannya kambium itu dia mulai narik, dia akan lebih bagus ya kalau kita rapikan ya teman-teman. Nah, sebelum itu ini saya mohon maaf ya karena beberapa hari ini sudah sebetulnya hampir 10 harian ya kita nggak membuat konten kemarin. Mungkin kalau terhitung sekitar 4 hari ya kita absen itu karena memang masih ada stok video ya teman-teman. Itu karena ya ada kendala ya teman-teman, jadi kita lagi nggak enak badan, terus ada anak saya juga sakit, jadi mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung bagikan ya teman-teman. Dan ini nanti akan kita kasih tips supaya nanti ketika kita program kedepannya itu bisa untuk menjadikan invest yang betul-betul memadai ya. Jadi kita untuk beli bahan bonsai anting putri itu juga kita harus lihat-lihat bahannya ya teman-teman. Jadi kita lihat bahannya, kita lihat konsepnya, supaya kenapa kedepannya nanti betul-betul bisa kita jadikan invest ya. Nah, ya walaupun dia tidak sebesar ini, kalaupun dia kecil, karakternya dia bagus, gerak dasarnya, ruas cabangnya itu dia bagus dan tertata dengan maksimal, itu uh, juga lumayan ya untuk harganya ya teman-teman. Jadi untuk ukuran-ukuran Mame Sito itu memang sangat-sangat mantap sekali ya. Apalagi di video saya kemarin itu yang kita program ya, bahan bonsai Sito cuma lingkar batangnya itu 25 cm ya. Itu wah, sangat 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 ini ya teman, sangat sangat memuaskan rasanya teman-teman ya, untuk harganya juga. Oke, kita langsung cek dulu untuk perakaranya kita buka dulu karena ini sudah muncul tunas-tunas baru yang sangat-sangat apa ya, banyak sekali ya teman-teman. Kita langsung perdekat dulu ya untuk hasilnya seperti apa dan kesuburannya juga seperti apa ya. Ini coba kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, untuk jenisnya ini anting putri berbatang putih ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, kelihatan ya. Nah, tuh kelihatan ya teman-teman. Dan ini sudah kita kasih pupuk ya. Untuk pupuknya ini kita pakai Osmocot merah, kita campur dengan yang kuning ya teman-teman, supaya nariknya luar biasa. Ini padahal baru 1 bulan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Belum ada 1 bulan malahan ya. Tuh, saking dia suburnya oleh pupuk ini tadi, ini dia sampai sudah mencekik-mencekik semua ya. Kelihatan ya ini. Nah, ini bagian ini juga. Oke, kita akan langsung perdekat dulu ya. Oke ya teman-teman, jadi kita bongkar dulu untuk perakarannya ya. Kita cek ya teman-teman. Ini rencana saya nanti sebetulnya pengen saya taruh di bak yang lebih besar lagi ya. Karena ini untuk baknya terlalu kecil ya teman-teman. Dengan lingkar batang sebesar ini, itu terlalu kecil ya. Untuk lingkar batangnya ini kurang lebih sekitar 40-an lebih ya teman-teman. Sekitar 40-an ini. Kita coba lihat dulu ya. Untuk karakter akarnya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Oke. Ada yang besar, ada yang kecil. Karakter belimbing dia sudah terbentuk dan ini asli bogel sekali ya teman-teman. Kalau bahasa sekarang itu seperti itu, orang bilang sangat-sangat bogel sekali ya. Nah, oke, kelihatan jelas ya.
Ini akar dominan pas di bawah cabang, sama halnya yang di sebelah sana juga ya teman-teman, ada akar dominan pas di bawah cabang juga. Jadi ini enak sekali yang lihatnya. Ini besarnya kalau sekepala saya ada ya teman-teman. Nah, mantap ya. Kita akan coba siram dulu ya, supaya lebih kelihatan lebih enak. Oke, kita siram dulu ya teman-teman. Nah, jelas ya untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita kasih tips dulu sebelum kita lakukan penyeleksian dan kita lakukan pembukaan wiring ini. Jadi, teman-teman itu kan banyak ya kesulitan itu memproses, Mas, tangannya kok kepanjangan ini gimana, Mas? Makanya ya teman-teman ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ketika kita melakukan atau penanaman kan pasti kalau untuk anting putri kan banyak sekali ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk tunasnya. Nah, untuk tunasnya kan banyak sekali muncul ya. Jadi yang kita pilih itu yang proporsinya itu dia pas ya teman-teman. Jadi nanti ke depannya ketika kita apa ya, ketika kita sudah mendapatkan proporsi yang besarnya sudah cukup. Jadi ketika pengatingan itu dia lebih mudah ya. Makanya sudah sangat sering ya sebenarnya saya membagikan tips seperti ini. Sudah sangat lama sekali ya dari awal saya ngonten sampai sekarang pun sudah sangat-sangat sering sekali saya membagikan hal tersebut ya. Jadi bagi teman-teman pokoknya kalau masih program diusahakan ketika pemilihan tunas pertama itu dia harus yang pas. Kalaupun misalkan Mas ini cuma satu seperti ini, ruasnya dia mata tunasnya di bawah dan di atas agak sedikit dipelintir ya teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan takut untuk ini kan ya, apa ya bahasanya itu ya kok, memelintir ya teman-teman. Jadi harus betul-betul kita upayakan dari sekarang. Nah ini kita ikatkan lagi dengan yang agak sedikit beda. Nah tadi kan dia di sini nih, ini agak sedikit ke atas ya kita wiringnya. Ini kenapa setelah agak kita arahkan seperti ini, belokkan ini untuk atasnya tetap kita arahkan ke atas ya, supaya dia lebih cepat ya teman-teman. Karena kalau dia cuma diarahkan ke samping, apalagi ini masih masa pengelosan ya, itu biasanya agak sedikit lambat ya untuk hasilnya. Nah, ini sudah kita lepas dan kita taruh agak sedikit ke depan ya. Tuh, kelihatan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk tipsnya. Terus ini yang di sini akan kita buka dulu ya untuk aluminium foilnya ya teman-teman, dan kita akan rapikan bekas potongannya. Oke, untuk sementara waktu ini kita arahkan ke atas dulu ya, ini ke samping dulu seperti ini, dan kita akan langsung buka ya teman-teman untuk aluminium foilnya. Ya sebenarnya nggak perlu dibuka ya, kita langsung rapikan aja tidak masalah ya karena memang ini mau kita rapikan juga ya teman-teman. Nah untuk aluminium foilnya dia seperti ini ya, yang untuk tampal panci ya teman-teman. Ketika pemberian aluminium foil itu diusahakan setelah apa ya, setelah untuk bekas potongannya ini kering ya teman-teman. Biasanya kalau dia baru atau ketika seperti ini itu biasanya agak sedikit susah ya kalau kena air ya teman-teman. Makanya diusahakan, pokoknya diusahakan sekali betul-betul pas kering, jadi supaya lebih menempelnya lebih kuat ya. Kita langsung rapikan dulu seperti ini ya teman-teman. Oke, hasilnya pasti maksimal nanti ya kalau kita programnya seperti ini semua. Punya nggak usah punya 10 ya, punya 5 aja kayak gini
udah lumayan ya teman-teman hasilnya itu kalau bagi saya ya, tapi nggak tahu juga kalau teman-teman sudah punya banyak ya. Oke, kita rapikan seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini bisa kita lakukan pengelosan lagi nanti. Untuk perapian yang penting dia sudah rapi, sudah cukup apa ya, sudah cukup pas perkiraan kita, itu sudah cukup ya teman-teman, tidak perlu yang neko-neko lagi ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Tuh, bagi teman-teman yang mau nyari programan-programan bahan tunggulan prokaran itu kita ready ya teman-teman, atau mau tahapan juga ada ya, yang mas saya pengen untuk programannya itu yang sudah ada calon-calonnya seperti bahan yang ini ya, itu sudah ada ya teman-teman, sudah kita konsep-konsepkan. Cuman ya tetap berbeda ya untuk harganya, karena beda kalau dia belum dikonsep ya teman-teman, baru betul-betul dari lahan itu harganya juga berbeda ya. Yang pasti ekonomis kok ya teman-teman, kalau dia baru dikonsep yang jelas ya, untuk calon cabang pertama, calon untuk terusan, calon untuk cabang kedua itu sudah jelas, itu harganya juga berbeda ya. Cuman ya tidak terlalu yang seperti yang berjuta-juta ya teman-teman, apalagi masih mame atau situ ya, masih hitungan ratusan ribu kok ya teman-teman, apalagi ambil banyak ya, boleh nanti gampang ya teman-teman. Nah seperti ini ya untuk sementara hasilnya. Tinggal kita rapikan lagi untuk di bagian yang cabang pertama ya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Ini ya kita arahkan sedikit ke atas dulu ya, supaya dia mudah untuk kita merapikannya ya teman-teman. Kita langsung hajar aja ya. Supaya lebih cepat ya teman-teman. Kalau kita seperti ini pakai gergaji susah ya, angle-nya nggak dapet ya teman-teman, makanya harus pakai catok aja ya. Untuk catok, untuk aluminium foil, untuk pupuk nanti saya taruh di deskripsi ya, biar teman-teman bisa kalau nyari itu pas ya, tidak salah ya teman-teman. Nah oke seperti ini. Oke ternyata untuk kontrasnya tadi terlalu ini ya teman-teman, mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Untuk catok ini ya teman-teman, jadi kita memang sudah lama sekali ya kita pakai produk dari Ryuga ini. Terus untuk ketajamannya memang lebih awet ya teman-teman, bukan kita apa ya, menyampingkan atau mengecilkan untuk bahan lokal. Cuman kalau produk dari Ryuga ini memang nggak tahu ya, memang lebih apa ya, menurut saya pribadi lebih enak ya teman-teman, dan lebih awet dia, tajamnya itu dia lebih lama ya. Karena dulu sebelum saya mulai ngonten ya, sekitar kurang lebih sekitar 5 tahunan yang lalu, itu kita pakai produk dari Ryuga lokal itu, waduh sudah sangat banyak sekali ya teman-teman, untuk apa habisnya. Dan ya memang rata-rata tidak satu aja, 1-2 kali beli ya,
itu rata-rata lebih cepet ya untuk tumpulnya. Memang kalau baru datang itu cepet atau tajamnya ya sama ya hampir sama. Cuman ketika udah lama, aduh ya hasilnya seperti itulah ya teman-teman. Walaupun itu sudah di apa ya bahasanya itu di asah ya. Karena biasanya saya juga walaupun pakai produk dari Yuga seperti ini, ketika mau mengeksekusi bahan itu ya saya asah dulu. Nggak tahu dari bahannya atau gimana, saya juga kurang paham ya. Oke, hasil sementaranya seperti ini ya. Ini kita buka dulu untuk kawatnya, karena ini juga sudah mencekik ya. Kasihan ya kalau kita biarkan teman-teman. Tuh, sudah mulai masuk untuk kawatnya. Nah, ini bisa kita rapikan lagi ya. Setelah seperti ini bisa kita lakukan perapian menggunakan kawat karter ya teman-teman. Bisa kita pakai e-karter. Oke, mungkin seperti itu dulu ya untuk perapiannya. Yang penting sudah kita rapikan, ini tinggal kita rapikan menggunakan karter ya, sama halnya dengan yang di bagian ini ya teman-teman. Nah, tuh kita coba putarkan ya untuk hasilnya. Ini untuk background ya teman-teman. Untuk background sudah sebesar ini ya. Tuh, kelihatan jelas ya, tinggal kita rapikan juga. Oke, karena ini durasinya sudah hampir 20 menit ya teman-teman. Kita sudah memberikan tips dan trik ya. Mungkin cukup seperti ini dulu ya untuk hasilnya, kita rapikan setelah kita membuat konten ini ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.